Debat calon wakil presiden kedua atau debat keempat Pilpres 2024 yang digelar pada Minggu malam diwarnai beragam adu gagasan dan gimmick yang menarik. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Gun Gun Herianto, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Assalamualaikum Bapak, selamat siang Pak Gun. Selamat siang Mbak Megi. Ya, Pak Gun. Pak Gun menilai debat semalam itu seperti apa dipandang dari segi akademisi, yang paling bersinar dan menguasai materi itu siapa, Pak? Jadi begini ya, debat tadi malam itu saya pilih menjadi dua. Pertama substansi, kemudian yang kedua soal gimmick dalam konteks manajemen forum. Kalau dari sisi substansi, rasa-rasanya saya mulai mendengar gagasan-gagasan mereka soal sub-sub tema yang diperdebatkan, ada 7 itu di segmen 1, 2, 3, itu cukup lah. Tetapi masuk segmen 4, 5 itu menurut saya kualitas debat yang disebut dan presidensial debate ya, termasuk cawapres tentu, di dalamnya itu mengalami distorsi gitu ya, dengan etika forum dalam forum ya. Rasa-rasanya ada hal yang harus digarisbawahi dan diberi catatan kritis ya, bahwa debat panggung megah yang namanya debat cawapres itu harus menghadirkan 3 komponen penting ya. Pertama itu soal data dan tentu plus argumennya ya. Kemudian yang kedua komitmen dalam kepemimpinan, berarti levelnya adalah policy, kebijakan gitu ya, yang oleh mereka ke depan. Kemudian yang ketiga soal etika ya. Kenapa? Karena kan dalam konteks debat level tinggi ini bukan untuk menjatuhkan, tetapi sebenarnya untuk saling berdialektika dan menunjukkan sisi siapa yang lebih qualified ya, terutama di isu-isu yang diperdebatkan. Nah tadi malam saya lihat itu udah over ya. Ada gesture misalnya, kemudian ada pernyataan provokatif yang sifatnya itu tidak seharusnya muncul di debat dalam konteks panggung megah seperti tadi malam begitu ya. Kenapa? Karena ini kan di luar substansi ya, ada soal bagaimana budaya, bagaimana juga hal yang paling penting itu adalah menjaga yang disebut dengan kesetaraan bagi semua yang kemudian menjadi mitra berdebat. Itu yang saya sebut sebagai respect ya. Kalau lihat dari panggung tadi malam ya, Caimin menurut saya bersinar meskipun tidak optimal, cukup bersinar begitu ya. Terlihat dari dia berdisiplin dari sejak segmen 1 sebagai orang yang merepresentasikan narasi perubahan begitu, udah mulai attacking statement tetapi dengan cara jauh lebih soft. Kemudian di segmen 3, 4 dia kemudian juga cukup bisa mengontrol ya, baik itu narasi maupun body language-nya ketika misalnya digoda untuk masuk pada pusaran emosi gitu ya, oleh Gibran terutama ya, ketika misalnya diejek dengan contekan begitu ya, kemudian dia juga mampu melawan dalam tanda petik ya, kemudian merespons dengan menyandingkan catatan itu dengan MK begitu. Dan ini kan sebenarnya kan respon terhadap Gibran secara implisit meskipun tetap mengindahkan yang disebutkan etika forum. Jadi keterjagaan retorik itu diimbangi dengan kepiawaian Caimin tadi malam, khusus tadi malam ya, itu dalam mengelola emosi. Kemudian Gibran menurut saya dari sisi knowledge terkait dengan isu-isu yang diperdebatkan, terutama misalnya energi terbarukan, kemudian pembangunan berkelanjutan ya, kemudian desa, itu sebenarnya cukup ya, cukup memadai dari sisi substansi data yang dielaborasi. Tetapi ada hal yang patut disayangkan ya, soal terutama overnya dalam konteks gimmick ya, seperti misalnya pada saat gesture dia terlihat dikesankan mengejek justru ya, pada saat misalnya menyampaikan
jawaban atas responsnya Pak Mahfud gitu ya. Dan itu menurut saya tidak perlu. Saya tidak pernah melihat panggung presidensial debate seperti itu ya. Dan itu seharusnya memang dihindari. Dan termasuk juga ya yang harus dihindari itu kan sudah diingatkan juga menjadi aturan, tidak boleh menghantarkan pertanyaan dengan satu istilah teknis kecuali memberi penjelasan konteksnya begitu kan. Ini udah jadi evaluasi pada saat debat cawapres yang perdana ya, atau debat kedua dari rangkaian 5 kali debat. Jadi akronim dan pertanyaan teknis itu harus diberi konteks atau diberi prolog gitu ya, sehingga kemudian tidak masuk kategori yang disebutkan question trap gitu ya. Dan itu menurut saya penting juga apa namanya diingatkan nih di debat kali ini kembali muncul ya, ketika misalnya apa namanya membahas misalnya green inflation gitu ya, itu kan itu muncul lagi. Dan menurut saya hal-hal lain yang kemudian patut dievaluasi adalah Pak Mahfud dari sisi konten sebenarnya dan koherensi karakterologis itu udah cukup memadai. Bahkan saya bilang Pak Mahfud ini tampil dengan data yang tidak dimiliki oleh kandidat-kandidat lain, karena bicara soal pengalaman yang sudah dieksekusinya baik sebagai mantan ketua Mahkamah Konstitusi maupun sebagai sekarang Menko Polhukam gitu ya. Jadi rekam jejak terkait dengan kebijakan-kebijakan di leading sektornya itu disampaikan dengan sangat baik. Hanya memang di beberapa segmen masuk ke wilayah juga pancingan emosi dari Gibran. Jadi overall saya melihat posisi pertama di debat keempat ini dimenangi oleh Caimin, kedua Pak Mahfud, kemudian yang terakhir adalah Gibran. Gitu ya. Baik Pak Gun, ini sudah ada urutannya begitu ya. Iya, tapi kita ingin bahas satu-satu Pak Gun, sedangkan Cak Imin ini masih membawa-bawa soal keputusan MK, sementara keputusan MK sudah final. Bagaimana Anda melihat strategi Cak Imin ini? Nah, kalau bicara soal Cak Imin, saya lihat begini ya, kan ini kan catatan soal MK ini kan sebenarnya bukan untuk menggugat lagi MK, karena ini udah over ya dari proses hukum. Tapi ini kan semacam reminder gitu ke halayak bahwa ada pernah publik tidak puas gitu ya dengan putusan MK, dan kemudian putusan MK itu sebenarnya menjadi senjata Caimin untuk membalas sebenarnya apa namanya ejekan dari Gibran soal dia kan dibilang melihat contekan ya atau catatan-catatan pada saat Caimin menyampaikan gagasannya, kan itu Gibran menstimulasi itu. Kemudian Caimin dengan cekatan sih menurut saya itu kemudian masuk ke wilayah yang juga sebenarnya respons menyerang, tetapi dengan gaya khasnya, tidak kemudian berlebih, yang tetap apa namanya terkesan kemudian tidak merendahkan begitu. Jadi ya lebih baik daripada catatan MK gitu kan. Itu kan sebenarnya bukan mempertanyakan putusan MK, tetapi menjadi pesan yang memberi apa semacam pengingat ke halayak luas bahwa pernah ada ketidakpuasan soal Mahkamah Konstitusi, terutama soal review sebelumnya. Nah, ini menurut saya sebagai metode dalam dialektika di panggung debat ya, semegah debat cawapres ini. Tapi terlebih dari hal-hal yang kemudian tadi saya kasih catatan, penting bagi kita untuk membincang soal debat cawapres ini. Isu-isu yang diperdebatkan di debat cawapres kali ini kan isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Contoh misalnya isu pangan, seharusnya itu jauh lebih bisa ke dalam ya, ke substansi gitu ya, misalnya soal gagalkah food estate ya. Nah, kegagalannya itu memang sempat disampaikan oleh Prof. Mahfud ya, tetapi kemudian menurut saya kurang terelaborasi oleh para pasangan lainnya atau para kandidat lainnya. Kemudian misalnya bicara soal isu-isu konflik agraria ya, kasus misalnya Wadas, Rempang gitu ya. Kemudian kita bisa lihat lagi misalnya kasus menyangkut
politik anggaran dalam tata kelola desa misalnya, apakah misalnya komitmen dan kebijakan soal implementasi undang-undang desa itu kan perlu kedalaman dalam konteks bukan hanya pernyataan normatif, melainkan juga pernyataan yang bisa implementatif dari hulu ke hilirnya. Belum lagi misalnya bicara soal pembangunan berkelanjutan, karena pembangunan itu kan tidak bisa mendekonstruksi nilai-nilai kemanusiaan, ekosistem. Apalagi kita misalnya bersepakat dengan SDGs begitu ya. Nah, hal-hal seperti ini kan menjadi penting menurut saya, jadi warna dialektika substantifnya dari segmen 1 sampai 5. Sayangnya di segmen 3 dan 4 yang dari segmen 4 5 ya, yang seharusnya itu justru menjadi battle yang paling utama di antara segmen-segmen dalam debat, itu justru terdistorsi oleh sebut aja pengelolaan forum yang menurunkan, saya analisis ini menurunkan marwah debat cawapres menjadi sesuatu yang sifatnya itu lebih dangkal gitu ya, terutama misalnya dengan pernyataan-pernyataan dan gerak-gerak tubuh yang tidak perlu sebenarnya muncul di panggung tadi malam, begitu. Baik, tadi Anda sudah menyebut kata kunci marwah begitu ya. Nah, kami juga mendapatkan momen yang sangat berharga ini. Pasca debat tadi malam, Anies memuji Cak Imin dan juga Mahfud kompak menjaga marwah debat Pilpres. Dan pendapat Bapak bagaimana? Apakah ini semacam sinyal bahwa mereka kemungkinan akan berkoalisi jika ada putaran kedua? Potensi koalisi itu ya besar ya. Kenapa? Karena kan kalau kita lihat proses komunikasi politik sudah mulai dibangun. Karena pasti ada kebutuhan strategis ya jika pemilu itu berjalan 2 putaran, dan potensi untuk pemilu presiden 2024 2 putaran itu besar sekali. Ini terlihat dari indikasinya semakin mendekati hari H. Tidak ada satu pasangan pun yang berpotensi melampaui angka 50% ya di hampir semua lembaga survei. Artinya apa? Potensi 2 putaran itu tinggi sekali, Maggie. Nah, dalam konteks itu maka harus ada namanya mitigasi ya dari mereka para kontestan untuk bicara soal potensi-potensi koalisi di kemudian hari, terutama menjelang pemilu jika memang betul-betul berlangsung 2 putaran. Nah, saya lihat potensi paling besar untuk membangun komunikasi tanpa barrier sekarang itu adalah pasangan 01 sama pasangan 03 gitu ya. Meskipun tentu orang debatable apakah bisa misalnya bertemu ya arus ideologis ya dari backbone masing-masing koalisi itu. Sebut aja misalnya saya kasih ke contoh kecil aja misalnya antara PKS dan PDI Perjuangan begitu ya. Tetapi ini kan kalau kita lihat perjalanan multipartaisme ekstrim di Indonesia, itu koalisi tidak dibangun berdasarkan basis ideologi lagi gitu. Tapi berdasarkan opportunity structure perspektif atau perspektif struktur peluang. Salah satunya adalah bicara soal aspek probabilitas perolehan suara. Kemudian juga bicara soal benefit of office atau keuntungan dalam kekuasaan dan cost of entry atau biaya masuk gelanggang pertarungan. Jadi 3 hal inilah yang dominan menjadi bahan pertimbangan partai-partai berkoalisi, sehingga mungkin saja menurut saya penjajakan itu dilakukan untuk mengantisipasi mereka berkoalisi, terutama pasangan 01 sama pasangan 03 karena menemukan common enemy-nya ya. Maksud saya begini, pasangan 02 ini kan merepresentasikan keberlanjutan yang sebut saja ya disponsori ya, baik langsung maupun tidak langsung oleh Pak Jokowi sebagai game maker atau kingmakernya begitu. Sehingga kemudian kekuatan di luar itu, sebut aja misalnya PDIP yang merasa ditinggalkan, itu akan mencari tautan mitra koalisi baru jika memang pemilu itu berlangsung 2 putaran, termasuk juga misalnya jika tentu salah satu di antara pasangan 01 dan 03 itu
gagal masuk putaran kedua. Bisa aja misalnya Anies yang melenggang ke putaran kedua, kemudian mengajak bersama-sama koalisi pendukung Ganjar, atau sebaliknya pendukung Ganjar melenggang kedua dan Anies misalnya gagal. Bisa aja misalnya tidak ada psychological barrier ya di antara dua pasangan calon ini untuk saling mengajak bermitra dalam koalisi di putaran kedua, begitu. Baik Pak Gun, sudah kami catat banyak sekali poin-poinnya dan tentunya kami sebagai media juga akan terus memantau dan juga menjaga kualitas debat Pilpres selanjutnya. Terima kasih Pak Gun sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesian News Hour. Sama-sama Maggie. Ya.